Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Allah yang selalu jagain kita, even ketika hidup lagi hektik dan kita sendiri suka lupa ngejaga diri. Allah yang tetap nerima kita, meskipun kita datang dengan hati yang lagi capek atau kusut. Dan selanjutnya, salawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW, sosok paling lembut dan paling sayang sama umatnya. Semoga kita termasuk orang yang benar-benar cinta sama beliau. Oke, sebelum lanjut, let us take a breath for a moment. Tarik napas pelan, hembusin, dan coba calm down sebentar. Bayangin, kita lagi nongkrong santai. Kayak obrolan malam hari yang biasanya muncul sebelum tidur. You know, that moment ketika badan udah rebahan, tapi pikiran masih jalan. Dan tiba-tiba muncul pertanyaan random. Sebelum manusia hidup di bumi, who lived here first? Pertanyaan simple, tapi deep banget. Karena waktu Allah kasih tahu malaikat tentang penciptaan Nabi Adam, malaikat langsung nanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, hold on. Dari mana malaikat tahu soal kerusakan? Kayak mereka pernah lihat sesuatu sebelumnya. Artinya, sebelum manusia ada, udah ada chapter lain yang kejadian di bumi ini. Dan dari situ ceritanya mulai kebuka. Ada makhluk yang hidup jauh sebelum manusia lahir. Makhluk yang udah lama banget ngejalanin bumi, dan makhluk itu adalah jin. Tapi jangan kebayang jin versi horror movie. Chill, bukan itu. Kita bahas yang realnya sebelum masuk ke cerita perebutan bumi, sebelum bahas iblis yang dulunya super rajin ibadah, dan sebelum bahas misteri api tanpa asap, kita mulai dulu dari basicnya. Gimana Allah menciptakan jin? Dan kenapa bahan penciptaannya beda banget dari manusia dan malaikat? Ini penting banget biar pas kita masuk ke bagian yang lebih deep dan mind-blowing, kita tetap ngerti jalurnya. Karena ini bukan cuma cerita penciptaan, ini tentang kita juga, tentang pilihan hidup, tentang ujian, dan tentang makhluk yang Allah kasih free will buat milih jalan mereka sendiri. Dan mungkin kamu juga pernah kepikiran pas mau tidur, waktu kamar udah gelap dan otak masih muter. Kenapa jin diciptakan dari api? Kenapa manusia dari tanah? Apa maksud marijim minar? Dan apakah benar dulu jin pernah bikin kekacauan di bumi? Semua itu bakal kita bahas pelan-pelan, one step at a time. Dan sekarang kita mulai dari awal. Asal mula penciptaan jin. Sebelum kita masuk ke konflik, sebelum kita bahas pemberontakan jin dan semua drama yang nanti bakal kita kupas, kita harus ngerti dulu mereka tuh diciptakan dari apa. Seperti lo mau bahas karakter seseorang, ya lo harus tahu dulu dia dibentuk dari apa. Allah berfirman, dan dia menciptakan jin dari marijim minar. Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Nah, marijim minar ini bukan cuma api. Kalau diterjemahin bebas, itu campuran api super panas, bergerak, nggak stabil, dan yang bikin mind blown, api tanpa asap, raw fire energy vibes. Sahabat Blazer bisa bayangin gini, manusia dari tanah sifatnya tenang, stabil, malaikat dari cahaya taat, bersih, nggak punya nafsu. Kalau jin, karena diciptakan dari api panas yang bergerak, mereka punya sifat kayak cepat, lincah, gampang berubah, emosinya lebih meletup, dan punya potensi besar, bisa super taat atau super membangkang. Biasanya nih, di tongkrongan pasti ada aja yang nyeletuk. Gue nanya dah, berarti jin itu api dong? Terus yang lain jawab sok tahu. Iya sih, terus kalau kena air, mati dong. Eits, tunggu dulu. Jawabannya, nggak gitu bro. Mereka diciptakan dari api, tapi bukan api itu sendiri. Sama kayak manusia. Kita dibuat dari tanah, tapi lu lihat gue jadi tanah liat jalan-jalan nggak? Enggak kan? Jadi konsepnya tuh asal penciptaan ngasih blueprint sifat, bukan bentuk fisik literal. Dan dari sini baru kelihatan kenapa sebagian jin dulu bikin kerusakan. Karena unsur panas itu, kalau nggak dipakai buat taat, bisa berubah jadi sifat agresif, fire energy without guidance. Terus biasanya ada yang nanya lagi sambil ngopi, oh jadi itu alasannya kenapa malaikat dulu nanya ke Allah yang soal makhluk yang bakal bikin kerusakan? Nah, ini yang menarik. Jawabannya santai tapi kita selipin ayat. Iya, lo nangkep banget karena sebelum manusia muncul, yang malaikat lihat itu jin-jin yang sifatnya panas, cepat, lincah, dan kalau nggak diarahkan bisa ngacak-ngacak. Malaikat pun bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal
kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah menjawab dengan jelas, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi jawaban Allah itu simple, tapi penuh hikmah. Allah tahu rancangan dan tujuan penciptaan manusia, sementara malaikat cuma bisa mengamati dari perspektif mereka sendiri. Mereka nanya bukan karena protes, tapi karena ingin memahami. Dan Allah jawab dengan kebijaksanaan mutlak. Sahabat Blazer, pelan-pelan alurnya mulai kelihatan kan? We're connecting the dots, step by step. Setelah lo tahu jin itu diciptain dari apa, kita lanjut ke bagian yang levelnya beda, yang jarang diceritain, dan biasanya cuma kebuka kalau lo masih stay dengerin sampai akhir. Ini dia, awal mula kemunculan jin. Ulama beda pendapat soal detailnya. Tapi, yang paling sering dibahas, jin pertama itu namanya Al-Jin. Allah udah jelasin, dan jin kami ciptakan sebelum itu dari api yang sangat panas. Surah Al-Hir ayat 27. Dan muncul satu pertanyaan, sebelum itu, maksudnya sebelum apa? Ya, sebelum manusia ada, sebelum bumi punya kehidupan, sebelum ada jejak sejarah apapun, kondisi bumi waktu itu, dataran masih liar. Gunung-gunung gede berdiri tanpa nama, lautan gelap dan luas. Angin cuma lewat tanpa saksi. Nggak ada suara kendaraan, nggak ada kota, nggak ada lampu malam. Cuma alam, bener-bener mentah. Dan di masa sesepi itu, jin udah duluan nempatin bumi. Mereka hidup di gunung, lembah, hutan, samudera. Kayak dunia ini memang disiapkan buat mereka. Awalnya mereka hidup rapi, kenal Allah, paham batasannya, hidup teratur. Tapi makin lama, generasi baru lahir dan sifat mulai berubah. Yang muda mulai egois, mulai ngerasa paling benar, mulai rebutan wilayah. Akhirnya kebentuk kelompok-kelompok besar. Kelompok gunung ngerasa paling tinggi kedudukannya. Kelompok padang ngaku paling kuat dan dominan. Kelompok laut klaim semua yang berair sebagai wilayahnya. Kelompok hutan paling misterius, jarang campur tangan. Kalau lo mikir mirip manusia ya persis. Kita ribut tanah, geng wilayah. Jin udah mulai jauh sebelum itu. Sampai akhirnya ambisi mereka kebablasan. Perang antar kelompok meledak. Yang kuat nginjek yang lemah. Bumi jadi rusak parah. Nggak ada aturan, nggak ada ketertiban, cuma konflik di mana-mana. Dan di titik ini, kita mulai paham kenapa malaikat dulu pernah nanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan lagi? Bumi pernah ditempati makhluk berakal, tapi gagal menjaga kedamaian. Dan setelah kekacauan makin jadi, Allah turunkan pasukan malaikat buat menertibkan bumi. Di situ terjadi salah satu peristiwa paling besar. Pertarungan antara jin pembangkang dan malaikat yang turun untuk membersihkan bumi. Bumi yang awalnya sepi, sekarang berubah jadi arena perang besar. Dan setelah itu, Allah mulai membuka bab baru dalam sejarah alam semesta. Karena setelah semuanya ditertibkan, akan ada makhluk baru yang ditugaskan menjaga bumi, manusia. Dan itu baru pintu awal. Masih ada cerita yang lebih gede dan lebih banyak pelajaran. Akan gue lanjutin di part berikutnya. Pastikan lo ngikutin, karena next part bakal jauh lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.